Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1657 Penjara Kota Kinceng. Apa ini? Thomaskin bertanya singkat. Itu adalah tanda pemberian ayahmu padaku saat itu, bahwa untuk menemui ayahmu, dia akan mengenalimu. Inilah yang dia katakan kepadaku, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menyesalinya. Selama bertahun-tahun, aku juga telah menunggu kesempatan, tetapi tidak ada yang bisa memberitahumu, kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh ayahmu sampai membuatnya di penjara. Aku bisa tahu dengan jelas, jika dia pasti akan memberitahuku alasannya, tapi dia tidak ingin membuatku khawatir. Ayahmu itu pria yang hebat, aku harap kamu tidak akan menyalahkannya. Priska Xiao menjelaskan pelan, nafas dan energinya menjadi semakin lemah, dan jantung Thomaskin juga mengikutinya dengan cemas. Jangan bicara lagi. Thomaskin mengerutkan keningnya dan meraih telapak tangan Priska Xiao. Kondisimu sudah diambang kematian, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Thomaskin mengatakan itu sambil mencabut jarum di depannya dan menancapkannya pada tubuh Priska Xiao. Saat itu, hati Priska Xiao akhirnya menjadi semakin jernih, bahkan setelah menderita penyakit selama bertahun-tahun, entah kenapa dia masih bisa merasakan kehangatan semacam ini. Priska Xiao sempat dibuat terkejut. Dia tidak menyangka jika dirinya masih bisa merasa senyaman ini. Tidak mungkin penyakitnya sembuh begitu cepat, tetapi Thomaskin membuat dirinya merasakan keajaiban hidup. Jangan terkejut seperti itu, aku belum bisa menyembuhkan penyakitmu untuk saat ini, tapi aku berjanji jika kondisimu akan baik-baik saja dalam 1 tahun ini, tidak apa, jika kamu ingin sembuh, maka kamu harus mendengarkan perkataanku, jika tidak, aku tidak ingin melihatmu berbaring di tempatmu seumur hidup. Thomaskin berkata pelan. Priska Xiao sangat bahagia, meskipun Thomaskin belum mengakuinya, namun di mata Thomaskin dia bisa melihat tatapan perhatian dan kepeduliannya pada dirinya, namun Priska Xiao berusaha keras untuk menundukkan tatapan matanya. Dia menyadari jika dia meremehkan putranya yang sudah 20 tahun tidak dia temui, ternyata dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Thomas, terima kasih. Rongga mata Priska Xiao mulai memerah, dan air mata mengalir di matanya. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut tidak akan pernah melihat suami dan anaknya sendiri lagi. Satu-satunya orang di dunia ini yang membuatnya khawatir adalah kedua orang ini. Jangan berterima kasih, kamu membawaku ke dunia ini, dan ini bisa dianggap sebagai membalas kebaikanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menyembuhkanmu entah bagaimanapun caranya. Thomaskin mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun perkataannya terdengar dingin dan kasar, Priska Xiao tahu jika tidak mungkin bagi Thomaskin untuk menerima dirinya sendiri secepat itu. Jika Thomaskin bisa memupuk perasaannya saat merawatnya, dan peduli akan keberadaannya, Priska Xiao sudah puas. Kebersamaan selama 20 tahun itu sangatlah penting, bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan apapun yang pernah terjalin, mereka adalah satu keluarga. Namun, Priska Xiao mengabaikan akan hal ini, kebahagiaan karena melahirkan seorang anak tidak bisa dibandingkan dengan merawatnya hingga dewasa, kedua hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pergi dan temui ayahmu, kurasa dia sangat merindukanmu. Priska Xiao berkata dengan nada sedikit memohon. Thomaskin dengan erat menggenggam liontin giok di tangannya, ada beberapa hal yang ingin dia sembunyikan tetapi tidak bisa dia sembunyikan, kecuali jika dia tidak tahu jika ayah dan ibunya masih ada di sana, bahkan jika dia tidak mengenalinya, setidaknya Thomaskin harus menemuinya, ini adalah penghormatan terakhir yang bisa dia lakukan untuknya. Terlepas dari alasannya, mereka berdua meninggalkan dirinya seorang diri, jadi masalah ini selalu ada di hati Thomaskin. Di mana dia berada? Thomaskin bertanya. Penjara Kota Kinceng. Priska Xiao menjawab dengan sungguh-sungguh.
Penjara Kinceng. Nafas Thomas Kin sempat tersendat saat mendengarnya. Itu adalah penjara paling menakutkan di negara Huaxia. Orang-orang yang ditahan di sana hampir merupakan tahanan terkuat di negara Huaxia. Beberapa orang yang melakukan kesalahan besar akan dipenjara di sana. Penjara Kinceng bukan hanya sebuah penjara, tetapi juga dasar jurang misterius di mata banyak orang. Begitu memasuki penjara kota Kinceng maka akan sulit untuk melupakannya. Benak Thomas Kin sekarang penuh dengan rasa ingin tahu, apa kesalahan ayahnya. Mengapa dia sampai di penjara Kinceng? Dengan tanda ini, seseorang akan membawamu menemui ayahmu. Priska Xiao memberi Thomas Kin tanda perunggu, bentuknya tidaklah besar, ada ukiran 2 tahanan di atasnya, yang terlihat sangat sederhana namun penuh energi. Bab 1658 Pertemuan Ayah dan Anak. Thomas Kin memegang giok dan tanda perunggu di tangannya. Ada perasaan campur aduk yang tersirat di hatinya, tetapi karena dia berjanji pada Priska Xiao jika dia akan pergi dan menemui ayahnya, dia tidak terlihat ragu-ragu. Dia terus bertanya dalam hatinya, pertanyaan penuh keingintahuan, mengapa ayahnya sampai di penjara di tempat itu, dan mengapa meninggalkan istrinya dan meninggalkan putranya, dan bahkan sampai mempengaruhi seluruh keluarga Qin. Ayahmu bernama Bayer Qin, kata Priska Xiao. Aku akan pergi. Aku akan meresepkan 2 obat dan memberikannya kepada Red Wei, meminumlah tepat waktu. Thomas Kin meminta Red Wei untuk mengambil pena dan kertas, dia mulai menuliskan rentetan resep obat yang harus dia konsumsi. Meskipun kondisi kesehatan Priska Xiao semakin memburuk, tapi setidaknya dia harus memperlambat penyakitnya agar tidak terus memburuk. Saat aku datang lagi nanti, aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Thomas Kin mengerutkan kening dan meninggalkan kediaman keluarga Qin. Priska Xiao sudah meneteskan air mata, Thomas Kin mengatakan jika lain kali dia akan menemuinya lagi. Priska Xiao sangat bahagia mendengar perkataannya. Itu adalah cinta yang terdalam dari seorang ibu dan harapan yang dia dambakan dari putranya. Bagi seorang ibu, tidak ada yang lebih penting daripada anak-anaknya sendiri. Setelah Thomas Kin meninggalkan ruangannya, dia langsung pergi ke penjara kota Kinceng. Dalam hatinya, ayahnya adalah seorang yang tangguh dan hebat. Orang tua angkatnya dulu juga memberinya masa kecil yang paling sempurna. Dia tidak menyesal, namun saat ini dia harus tetap menghadapinya. Dia ingin mencari tahu siapa sosok ayahnya dan mengapa dia sampai ditahan di penjara kota Kinceng. Penjara kota Kinceng, di mata masyarakat negara Huaxia, bukanlah penjara yang menampung orang biasa. Bahkan para pembunuh pun tidak memenuhi syarat untuk dipenjara di sini. Yang bisa dipenjara di sini pasti orang-orang besar yang sangat berpengaruh. Tidak diragukan Iyagi, ibunya, Priska Xiao, adalah orang yang memiliki selera yang tinggi. Keyakinan dan kebanggaan yang menempel pada tulangnya tidak bisa diungkapkan, dan orang-orang seperti dia saja bahkan sampai menghormati ayahnya, dan mendapatkan rasa suka dan kagum yang begitu dalam darinya. Siapa sosok ayahnya itu? Ketika Thomas Kin menunjukkan tanda perunggu di tangannya, pasukan keamanan penjara kota Kinceng segera mundur, dan 2 penjaga membawa Thomas Kin ke penjara Kinceng. Dia tidak perlu tahu apa itu, dia hanya membutuhkan medali perunggu ini untuk memberinya akses masuk ke dalam, dan itu cukup untuk memperlihatkan sosok ayahnya kepadanya. Thomas Kin mengikuti kedua penjaga dan langsung turun ke penjara bawah tanah. Tingginya sekitar 10 lantai dan dikelilingi oleh beton kuat yang menjulang tinggi. Orang-orang yang ditahan di sini, meskipun mereka memiliki keterampilan seperti terenggiling, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kedua penjaga membawa Thomas Kin ke lorong jalan terpanjang. Di ujung jalan ini hanya ada 1 ruangan. Di pintu ruangan, tidak ada apa-apa yang terlihat. Tidak ada orang yang berjaga di sekitar, tapi Thomas Kin bisa merasakan hawa dingin yang mulai menyeruak di dalamnya. Apalagi tempat ini berada di bawah tanah. Saat ini, lampu di sekelilingnya redup,
Di ujung terjauh dari koridor itu tempat ayahnya dikurung. Itu ada di sana. Setelah kedua penjaga selesai mengatakan itu, mereka langsung keluar dari koridor. Saat Thomaskin berjalan maju selangkah demi selangkah, suasana hatinya menjadi lebih bersemangat sekaligus tertekan. 27 langkah. Ketika Thomaskin membuka pintu, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kamarnya tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi, bagian sisinya terbuat dari beton, tempat tidur, meja, lampu, dan seorang pria paruh baya yang terlihat begitu kurus. "Siapa kamu?" Pria paruh baya sedang duduk di tempat tidur dengan mata tertutup dan bertanya dengan nada tanpa ekspresi apapun. Sosoknya memang terlihat mirip dengannya, dan hati Thomaskin akhirnya menjadi gelisah. Perasaan mengenai darah lebih kental dari air sulit untuk dia tepis, dan perasaan itu benar-benar tak terhapuskan di dalam hatinya. "Priska Xiao memintaku menemumu," Thomaskin berkata dengan suara rendah. Pria paruh baya tiba-tiba membuka kedua matanya berkedip seperti listrik, seolah-olah seekor binatang akan membebaskan diri dari kandangnya. Kamu. Suara pria paruh baya itu terdengar sedikit gemetar. Saat dia melihat sosok Thomaskin di depannya, ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya mulai goyah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.